masih ingat? Ada yang mungkin masih ingat? Boleh deh ditebak dulu di kolom chat. Kita mau bahas apa pada malam hari ini? Coba di-share di kolom chat. Barangkali ada yang baru aja bergabung. Wah, ini apa ya gitu ya. Nah, ini bisa diingetin nih sama sahabat siaga. Belajar apa kita malam hari ini? Kayaknya masih buka-buka chat gitu ya. Mau mengingat, ini apa ya tadi ya materinya gitu ya. Apa nih kira-kira? Ayo. Siapa nih sahabat siaga yang ingat? Mempersiapkan pernikahan ideal, perspektif ilmu fikih. Keren banget, Baktiar ya. Nah, jadi di sini kita itu mempersiapkan yang namanya pernikahan yang ideal, perspektif ilmu fikih. Nah, apalagi kita-kita nih ya, sahabat siaga, yang mungkin ilmunya masih kurang, kita harus akan ilmu pengetahuan. Nah, malam ini akan dibahas topiknya yaitu mempersiapkan pernikahan yang ideal perspektif ilmu fikih. Nah, harapannya di sini sahabat siaga bisa memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan seksama. Boleh banget sahabat siaga mempersiapkan alat tulisnya dan juga cemilan. Nih Rama ada cemilan, nggak bisa berbagi ya. Nah, cuma dari layar doang. Terus minumannya boleh disiapin kayak gini. Nah, jadi biar sahabat siaga nggak warawiri gitu ya. Jadi biar tetap fokus untuk memperhatikan materi pada malam hari ini, gitu ya. Oke. Nah, aturannya begini. Yang pertama, sahabat siaga, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, seperti biasa, sahabat siaga langsung share aja di kolom chat, gitu ya. Nah, itu bisa langsung menjawab boleh, atau mungkin pemateri masih menurut Nanti gitu. Kalau misalkan belum terjawab, akan dibantu sama host untuk membacakan pertanyaannya. Gitu ya. Nah, yang kedua, sahabat siaga, kami harapkan, kami imbau untuk mengikuti materi dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena nanti ilmu yang bisa kita dapatkan itu bisa menyeluruh. Jadi, tanpa pemahaman yang seperti ya. Itu aja sih, nggak banyak ya aturannya. Jadi sahabat siaga bisa pantengin aja materinya dari awal sampai akhir. Jangan lupa siapin catatannya juga. Oke, gitu ya. Oke, kalau sahabat siaga udah pada siap cemilannya, minumannya, catatannya, boleh dong kasih reaksi jempol di kolom chat. Silakan, yuk kasih semangat buat pemateri kita malam hari ini. Yuk, boleh dong. Oke, Baktiar sudah ngasih jempolnya. Oke, ini ada Zaratun Siti, ada Nina juga udah ngasih jempolnya, Yuniar udah ngasih jempolnya, Habibi juga udah ngasih jempolnya, Putra, Kaila Wedding, wah ini penyelenggaranya ya. Jadi di sini memang dipersembahkan oleh Siaga Academy dan didukung sepenuhnya oleh Kaila Wedding dan juga Sevisi Organizer gitu ya. Oke, karena udah pada siap, untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Ahmad Rastani. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Tanya. Kedengaran Mas ya? Dengar? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amja'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan
waktu ini yang diberikan saya bisa menggunakan bermanfaat untuk maslahatul amah, kemaslahatan untuk semuanya. Amin. Yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Yang keberapa nih? Selamat tahun baru Hijriah. Yang ke-1445 nggih. Ya. 1445. Mudah-mudahan tahun baru pastinya itu lebih baik dan lebih bermanfaat terhadap yang lainnya, karena khairunas anfa'ahum linnas. Kembali ke materi, sebenarnya gini, permasalahan di dunia manusia itu sebenarnya Allah sudah mengaturnya, mulai dari muamalah ataupun pernikahan. Jadi fikih itu sangat dibutuhkan sekali. Contohnya mau menikah, bagaimana perspektif fikih. Karena waktu saya di pondok itu, guru saya menjelaskan, di dunia ini, manusia hidup di dunia itu tidak lepas dengan ilmu fikih. Tapi sebelum lari ke materi, saya memperkenalkan dulu, nama saya Ahmad Rastani. Ya, kalau di Bojonegoro biasa dipanggil Ahmad. Saya aslinya Brebes, mondok di Lirboyo tahun 2000. Sebelum di Lirboyo itu di Nganjuk dulu 2 tahun, 1998 saya di Nganjuk Warujayeng, Pondok Pesantren Al-Faqihi. Setelah 2 tahun mempersiapkan, saya pindah di Lirboyo, masuk tahun 2000, selesai, alhamdulillah sampai tamat 2008. Jadi saya belajar mulai dari fikihnya Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Nahwu Shorof, insya Allah saya belajar. Jadi ketika saya menyampaikan materi, saya tidak lepas dengan kitab ataupun referensi yang jelas. Ini kitabnya, referensinya salah satunya itu I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin itu syarahnya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in. Kalau Lirboyo ya alhamdulillah sampai saat ini sudah tervalidasi. Alumni Lirboyo rata-rata di rumah yo nasur ilmi, mengamalkan ilmu. Banyak ya, saya sebutkan mutakhorijin atau alumni Lirboyo itu jadi kiai-kiai besar. Salah satunya Almarhullah Mbah Yai Maimun Zubair, Gusmus Mustafa Bisri, dan yang lain-lainnya. Bahkan putra-putrinya Gusmus sampai Gus Baha itu pun pernah mondok di Lirboyo. Jadi Lirboyo emang pondok tertua. Saya bangga menjadi keluarga ataupun alma mater, alhamdulillah bisa menyelesaikan di situ. Oke, langsung saja ya. Terkait masalah nikah, Mas ya. Ini bagi anak muda ya. Kalau mendengar kata-kata nikah itu nggak usah tegang-tegang. Coba yang belum nikah, kemudian dengar kata-kata nikah itu tegang, itu siapa? Tolong chat. Karena mohon maaf, saya itu selesai mondok di Lirboyo, kemudian pondok Lirboyo itu muadalah salaf, tapi diakui ijazahnya SMA. Kemudian saya meneruskan kuliah di Lirboyo juga, syariah, fakultas syariah itu.
Kemudian setelah itu menikah, saya nggak ada nggak ada pengalaman untuk bekerja dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sampai anak 3 saya ya sama dengan masyarakat dan tetangga. Gitu ya. Ini kepada mas-mas ataupun mbak-mbak, kalau dengar kata-kata nikah itu jangan minder ya. Ya, jangan minder. Jangan minder dan harus pengen punya keinginan kalau umur sudah cukup itu harus pengen nikah gitu loh. Kenapa? Ini saya sebutkan dulu ya alasannya. Kenapa kok pengen nikah? Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 297 ini alasan dulu kenapa ya. 97 kenapa kok harus menikah? Yang pertama itu walama fihi, salah satunya itu adalah hifduddin, menjaga kelestarian agama. Ini dulu, ini alasan ben sing jomblo-jomblo dan cepet nikah. Alasannya itu hifduddin, menjaga kelestarian agama ataupun sujud kita. Tuh, sujud kita. Itu yang pertama, hifduddin. Kata Allah, intang surullah yang surukum. Di dalam Al-Quran disebutkan intang surullah yang surukum wa yusabbit agamakum. Barang siapa yang menjaga agamaku, ya, intang surullah, menjaga agamaku, yang surukum, maka Allah akan menolongmu. Lah ini. Ya. Jadi menjaga agama itu bukan yang lain, sekarang bukan jihad, nikah itu hifduddin. Bisa dipahami ya? Ya, di dalam Al-Quran intang surullah yang surukum wa yusabbit agamakum. Barang siapa yang menjaga agamaku, intang surullah, menolong agamaku, yang surukum, Allah akan menolong hambanya, wa yusabbit agamakum, dan akan diberikan jalan yang mudah oleh Allah. Itu Al-Qur'annya. Alasan kenapa kita menikah, yang pertama itu hifduddin, menjaga agama. Jadi kalau nikah, apalagi sudah mempersiapkan sejak dini, terutama masalah mentalitas, mental itu bisa dibentuk, karakter bisa dibentuk dengan agama. Itu kalau sudah agamanya insya Allah, maka cepet-cepetlah. Saya tidak membahas hukumnya nikah itu ada kalanya sunnah, wajib, mubah, makruh, saya tidak membahas karena itu sudah dibahas ya, tapi alasan fundamental itu hifduddin. Yang pertama hifduddin, menjaga agama. Sedangkan janji Allah, kalau barang siapa yang menjaga agama, Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan tolong hambanya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok kita harus nikah dan apa yang harus dipersiapkan. Alasan yang kedua, ini biar cepet-cepet nikah, wabaqaun nasl, menjaga keturunan, Mbak. Mas. Wabaqaun nasl, menjaga keturunan. Kita itu harus, karena yang nanti yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan meneruskan sujud kita, ya mohon maaf, yang akan meneruskan usaha-usaha kita tidak lain dan bukan itu adalah keturunan kita. Nanti aja. Itu wabaqaun nasl. Setelah hifduddin, wabaqaun nasl, menjaga keturunan, sujud kita nanti diteruskan. Ya mohon maaf, tidak mungkin lahir seperti halnya saya sebutkan Gus Baha, kalau Mbah Yai Nur Salim itu tidak menikah, bapaknya Gus Baha, gitu. Tidak mungkin ada pondok pesantren Lirboyo yang berkembang pesat seperti itu seandainya Mbah Yai Abdul Karim pendiri itu tidak punya putra dan putri. Iya enggak? Yang mengembangkan itu anak-anaknya, cucu-cucunya. Gitu.
tidak mungkin kita semuanya mendapatkan pahala jariah. Satu, kalau tidak punya wakaf. Yang kedua, kalau tidak punya keturunan. Nah ini Mbak, kalau tidak punya keturunan ini, makanya pentingnya nasab itu seperti itu. Pentingnya nikah itu karena lihib di nasl, menjaga nasab kita itu. Ya contoh lagi, tidak mungkin Gontor berkembang seperti itu, mengeluarkan alumni-alumni yang begitu banyak, jihad di profesinya masing-masing, kalau Mbak Yai Zarkasi, pendiri Gontor, tidak mempunyai keturunan. Nah, ini penting banget. Bahkan di Al-Quran itu harus kita punya keturunan, itu harus yang banyak. Seperti halnya Nabi Ibrahim. Itu nabi-nabi itu nasabnya ke Nabi Ibrahim semua. Ke Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Siti Saro, itu nasab-nasabnya ke situ semua. Masya Allah, itu yang pertama ya. Alasan besar, alasan fundamental kenapa kita harus menikah. Saya ulangi, yang pertama hifdzuddin, karena menjaga kelestarian agama. Yang kedua lihib dinasl, menjaga kelestarian perjuangan kita, sujud-sujud kita, dan ketaatan kita biar diteruskan. Itu alasan pertama biar kita itu semangat menikah. Kalau sudah konsep dua ini Mbak, terus yang lain itu akan datang dengan sendirinya. Karena janji Allah sudah jelas. Kalau alasannya dua ini, insya Allah dunia dan isinya akan diberikan. Jangankan rezeki yang berupa uang, ringan. Jangankan rezeki yang berupa benda, ringan. Kalau alasannya dua, makanya ingat, catat ya, baik-baik ya, Mas ataupun Mbak, pernikahan itu alasannya dua. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzunasl. Ini aja, nanti insya Allah dunia dan seisinya akan diberikan. Itu. Kita lanjut, nikah perspektif fikih yang ideal itu seperti apa? Dan gitu. Kalau di dalam agama, ya di dalam agama, kalau sudah bisa membeli mahar, ya, kalau sudah bisa membeli mahar, kemudian muhtajun lil wati, dia butuh karena alasan biologis, segera nikah. Nah, itu segera nikah karena dia sudah mampu. Itu seperti itu. Itu perspektifnya. Makanya persiapannya itu sebenarnya agama dulu. Agama dulu. Karena terutama bagi seorang laki-laki dan perempuannya juga, ini harus agamanya dulu. Agama, kemudian mentalitas itu bisa dibangun dengan ilmu fikih dan ilmu akhlak. Karena nikah itu di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, definisi nikah itu wahwa lughatan ad-dhammi wal istima'u. Nikah secara bahasa itu ad-dhammu, berkumpul. Berkumpul. Itu nikah. Secara bahasa berkumpul. Laki-laki dan perempuan berkumpul itu nikah. Wal istima'u. Istima, saling sepakat. Itu nikah. Ini belum jamek maneh. Ini belum jamek mam. Domi wal istima, berkumpul bil akdi, dengan adanya akad. Wasyar'an, tapi menurut syarat, akdun yatadhammanu ibahata wati bilafdin ingkahin atau tazwijin
wa huwa haqiqatun fil akdi. Tapi nikah menurut syara itu adalah akdun yatadhammanu ibahatan lil wati. Sebuah akad karena untuk berkumpul ibahatan lil wati dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri itu secara syariat. Ya. Wa huwa haqiqatan fil akdi mujazun fil wati ala sahih. Definisi yang tadi secara syar'ah itu hakikatnya akad dan diperbolehkan untuk berhubungan suami istri ala sahihi menurut kaul sahih. Nah ini Mbak, an-nikahu litaikin ay muhtajun lil wati wa istighala bil ibadah. Lah ini ada kata-kata lagi. Muhtajun lil wati wa in istaghala bil ibadah. Nikah bagi seseorang ya yang membutuhkan hubungan suami istri wa in istaghala bil ibadah, walaupun toh seorang laki-laki ataupun perempuan itu istighol dengan ibadah. Istighol itu disibukkan dengan ibadah. Gitu. Wa in istaghala bil ibadah. Ya. Contohnya gini. Kita beribadah sholat. Ya. Kita zakat, kita puasa. Ini adalah ibadah. Nikah itu dianjurkan kepada seorang laki-laki yang muhtajun lil wati, sudah betul-betul membutuhkan hubungan seperti hanya suami istri. Itu yang pertama. Jadi nggak mungkin ya saya dan istri saya itu menikah tanpa adanya muhtajun lil wati, karena tidak butuh berumah tangga, tidak butuh berhubungan suami istri, itu nggak mungkin. Makanya bagaimanapun di dalam kitab disebutkan seperti itu. Itu artinya apa? Artinya manusia itu adalah punya nafsu. Punya nafsu. Karena kata-katanya muhtajun lil wati. Kalau manusia normal itu pasti butuh hubungan badan. Saya sebutkan saja hubungan badan. Itu kalau normal. Sudah jelas muhtajun lil wati. Wah ini istihula bil ibadah. Walaupun toh orangnya tersebut itu disibukkan dengan ibadah. Contohnya seperti ini. Itu di Surabaya ya, Pak. Kita sholat terus, kita puasa terus, kita ngaji terus. Kemudian tidak butuhkan berhubungan badan. Itu enggak. Kalau normal pasti membutuhkan. Pasti membutuhkan. Kayak gitu. Berbeda dengan ketika lapar. Kalau lapar tidak makan nasi tapi makan mie ataupun yang makan lain itu bisa mengganti. Maksudnya paham ya? Bisa mengganti laparnya. Tapi ibadah yang lain tidak bisa menggantikan posisinya nikah. Karena nikah salah satunya itu muhtajun lil wati untuk berhubungan badan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, qadirin ala mu'natin min mahrin, dan dia mampu untuk membeli mahar. Itu untuk membeli mahar. Jadi catatan kecil dari kitab Fathul Mu'in itu, nikah yang ideal satu ketika kita nafsunya sudah normal, sudah on lah. Itu. Yang kedua, qadirin ala mu'natin min mahri, dia mampu memberikan mahar kepada pihak mempelai putri.
Nah, di sini kata-kata qadirin ala mu'natin min mahrin itu tidak disarai dengan kamu harus bekerja. Satu. Yang kedua, kamu harus penghasilan sekian. Enggak ada. Enggak ada. Jadi idealnya kalau nafsu sudah mempuncak, ya, kemudian kita mampu untuk memberikan mahar kepada mempelai putri, maka segerakan. Idealnya seperti itu. Di dalam agama itu nggak banyak syarat sebenarnya. Itu seperti itu. Di dalam agama itu tidak banyak syarat. Recording in progress. Gitu. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan. Sebelum saya sambung lagi. Oke, sahabat Siaga, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan, Ustadz. Mungkin dari Rama ya, ada mau menanyakan nih, Ustadz. Nah, tadi sempat Ustadz Ahmad Rastani itu menyampaikan bahwa ngomongin soal persiapan menikah itu salah satunya adalah yang paling penting agama, gitu ya, Ustadz ya. Nah, di sini Ustadz yang mau Rama tanyakan itu persiapan secara agama yang dimaksud itu seperti apa gambarannya, Ustadz? Mungkin bisa disampaikan ciri-cirinya semacam itu. Ciri-cirinya itu seperti apa? Oh, dikatakan ciri-cirinya yang semacam ini itu berarti menunjukkan bahwa secara agama itu belum siap. Tapi kalau ciri-ciri semacam ini itu menunjukkan bahwa ini loh, berarti secara ciri-ciri seperti ini itu menunjukkan bahwa secara agama dia siap. Seperti itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Tama. Ini sebenarnya pertanyaan bagus. Agama seperti apa? Ini sangat ringkas. Ketika nikah, dia satu menginginkan terjaga dari perkara yang haram. Ini. Ketika dia nikah, satu tujuannya menginginkan terjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu. Itu saja. Karena apa? Setan itu majroda, Mas. Majroda. Setan itu menggoda manusia itu sesuai dengan aliran darahnya. Contohnya seperti apa? Ketika dia itu sering bergaul dengan temannya, apalagi bergaul dengan lawan jenis, maka di situ majrodam. Ayo kamu, ayo lakukan apapun, lakukan kemaksiatan karena majrodam. Satu. Contoh lagi, ketika kita terjebak dalam sebuah pekerjaan, ya nggak mungkin hari ini itu kerja laki-laki semua, perempuan semua, itu saya kira jarang ya. Saya kira jarang. Di dalam lingkaran kerja itu pun setan menggoda. Apalagi ya mohon maaf, di situ sudah berpenghasilan banyak, posisi strategis, itu setan akan menggodanya. Kamu sebenarnya nggak usah nikah, kamu ya mohon maaf ya, saya sebutkan, kamu itu mampu untuk beli. Kamu itu mampu untuk memberikan keinginan perempuan di luar sana yang tanpa akal. Itu setan majrodam, Mbak, Mas Ali, karena majrodam. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, man tazawwaja yuridul afafa fahaqqun alaihi aunahu. Yang artinya barang siapa yang menikah karena menginginkan terjaga dari perkara yang haram, maka Allah pasti akan menolongnya. Fahaqqun alaihi anahu. Haknya Allah menolong hambanya. Ini kata-katanya fahaqqun alaihi. Haknya Allah, Mbak, yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Fahaqqun Allah, kata Allah, kalau kamu nikah kemudian al-afaf, pengen terjaga dari perkara yang haram, saya jaminannya fahaqqun Allah, saya yang akan menolong kamu.
Kalau di dunia, ketika kita nikah, tidak lain dan tidak bukan, cobaannya itu 3. Tapi nama nggak dikasih besok. 1, kalau belum diberikan keturunan itu adalah ekonomi. Kenapa sih? Ya. Yang kedua, kalau kita sudah punya keturunan dan ekonomi mapan itu pasti mungkin orang luar. Yang ketiga, ketika kita sudah punya anak, kita sudah punya ekonomi yang mapan, ini adalah biasanya Kuncinya lupa bahwasanya sesuatu yang saya lihat itu halal, akan tetapi mengabaikan dan ingin menerjang perkara yang haram. Ini banyak. Nah ini, makanya Allah itu menjamin dengan banyaknya kasus. Allah itu tahu hambanya itu karena nafsunya manusia disertai dengan nafsu, maka Allah fahakun Allah aunuhu, haknya Allah menolong hambanya. Catatannya 1, yuridu al-afaf, menikah karena biar terjaga dari fitnah, biar terjaga dari perkara yang haram. Itu Pak, mudah kan, nggak neko-neko. Masya Allah, seandainya kita sebagai orang tua tahu hadis ini, tentunya kalau ada laki-laki yang satu yang sudah jelas nasabnya, yang kedua sudah jelas pendidikannya, insya Allah sebagai orang tua dan saya memiliki anak perempuan, insya Allah pasti saya akan disegerakan. Ya mohon maaf, putra putri kiai kami itu kalau putri ya itu nikahnya yo waya nikah yo nikah, bahkan 19 tamat SMA itu sudah dinikahkan karena berpedoman ini fahakun ala Allah aununi, dan tidak ada orang yang hidupnya semakin menderita setelah nikah kalau niatnya benar. Yang ada menderita setelah nikah karena apa? Karena liizia, karena menikah karena biar saya mendapat kemuliaan. Saya menikahi seorang istri karena istri saya cantik, karena istri saya anaknya orang kaya, karena istri saya punya kedudukan. Begitupun sebaliknya. Lam yazidku illa dilan. Kalau nikahnya seperti itu tidak akan menambah apa-apa kecuali dalam keadaan kebingungan. Kalau cantiknya hilang, dia bingung. Ya kan? Kalau waktu dinikah dia punya kedudukan, punya jabatan, kalau jabatannya hilang, kedudukannya hilang, dia akan bingung. Kalau nikah karena hartanya, kan setelah hartanya hilang, dia juga akan bingung. Lam yazidku ila dilan. Dilan itu artinya kayak wong bingung. Itu Mas Ramadan. Sebelum nanti tak sambung lagi, ini insya Allah semakin malam semakin seru ini. Siap, terima kasih Ustadz sudah dibantu jawab. Memang prinsipnya simpel ya Ustadz ya. Kalau ngomongin soal persiapan secara agama, berarti menginginkan diri terjaga dari apa yang diharapkan oleh Allah, itu ya yang paling penting ya. Iya, Ini sudah jadi modal utama untuk persiapan agama. Thank you Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain, sahabat siaga yang lain, ada yang mau bertanya silakan. Sebelum Ustadz Ahmad Rastani melanjutkan materinya nih Wak. Nih Ustadz nih kayak apa ya, bikin kita makin penasaran gitu ya. Semakin malam semakin seru pembahasannya. Masuk materi lagi, saya mau menikah tapi saya takut miskin lah. Nanti ini ada singgungan juga ini. Ini ya, coba ayo kita sharing juga. Nanti ada lagi nih hadisnya, saya bacakan nanti. Tuh, sahabat siaga, mungkin barangkali dari sahabat siaga ada keraguan gitu ya dalam mempersiapkan pernikahan. Apa yang menjadi keraguan gitu ya. Nah ini
bisa dibantu nih nanti dijawab sama Ustadz Ahmad Rastani dalam perspektif ilmu fikih pastinya seperti itu ya. Oke, yuk silakan Sahabat JK. Nah ini ada Wahid ya, ada Wahid yang mungkin ada ketakutan nih dalam mempersiapkan pernikahan. Kira-kira apa nih yang menjadi ketakutan Wahid nih dalam menempuh jalan pernikahan semacam itu? Kira-kira apa? Apakah yang sudah disebutkan sama Ustadz Ahmad Rastani tadi, takut miskin? Apakah itu? Ataukah ada penyebab lain? Boleh, silakan. Wahid, boleh open mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Rama dan juga kepada Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Mengenai pernikahan, karena kebetulan saya juga masih seorang jombloan gitu ya Ustadz. Seorang azabun gitu ya Ustadz, jomblo. Nah, ini terkadang terbesit pikiran bahwasannya saya sebagai seorang lelaki yang mungkin secara secara nafsu biologisnya tinggi sebagai seorang lelaki kepada lawan jenis, lalu menjadikan pernikahan sebagai solusi ataupun pelarian nafsu. Nah, itu bagaimana pandangan fikih dalam Islam terkait hal tersebut Ustaz? Apakah itu boleh-boleh saja, ataukah wah itu emang wajar sebagai seorang manusia, tetapi masa pernikahan hanya sebatas untuk menyalurkan hal biologis saja? Nah, itu kalau pandangan fikihnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Mas Rama ya, Ramadan Ali ya. Gini. Boleh Ustaz. Tadi yang bertanya Mas Wahid ya tadi ya. Mas Wahid, tadi saya kan sudah dari awal itu alasan fundamental menikah itu salah satunya itu adalah ibtuddin, menjaga agama. Jadi kalau orang berzina itu tidak menjaga agama, tapi menyalurkan biologis. Bisa dipahami ya. Contohnya ya, naudzubillah. Kalau orang berzina itu bukan ibtuddin. Walaupun sama-sama iltiqaul khitanaini, bertemunya dua kelamin anak Adam, sama-sama lilwati, sama-sama wati, sama-sama berhubungan badan. Tapi kalau akad itu adalah ibtuddin. Kalau ghairul akad, kalau tanpa adanya akad, contohnya suka sama suka tanpa akad, apalagi jajan, itu adalah bukan ibtuddin, tapi bahkan merobohkan agama. Ini fundamentalnya bedanya gini Mas, semangatnya seperti itu, hifduddin dengan ghairu hifduddin, dengan tidak hifduddin. Itu yang kedua, jangan sekali-kali sampean itu menikah tapi tidak pengen mempunyai keturunan, ataupun bahasa artisnya apa itu yang disuarakan itu kemarin, franchise child free itu sangat tidak dianjurkan agama, sangat dilarang, kontradiktif. Karena wabah unasel, biar keturunan kita, perjuangan kita diteruskan. Kalau nikah Mas, nasabnya jelas, secara hak waris ada, secara ilmu pembagian waris ada, Qur'annya ada. Tapi kalau tidak nikah, bukan keturunannya, ya ini sangat bahaya dan tidak mendapatkan hak waris. Apalagi meneruskan perjuangan sujudnya atau agamanya. Itu fundamentalnya. Sebenarnya bukan masalah ininya saja, bukan masalah hubungan suami istrinya. Hubungan suami istrinya itu emang untuk melangkah nikah itu ada hasrat, tapi fundamentalnya itu adalah ibtuddin. Karena agama itu menjembatani semuanya. Sama-sama iltiqaul khitana ini, sama-sama bertemu dengan
bertemunya kedua kelamin, tapi beda konteks. Kalau nikah itu hifdudin, kalau nggak nikah itu hueru hifdudin. Situ, itu Mas Wahid. Terus gimana? Saya sambung lagi. Ya sudah, sebenarnya saya pengen juga, tapi hari ini saya mungkin terkendala dengan saya minder karena kebutuhan sekarang itu banyak. Ya contoh ya Mas ya. Jangankan saya memberikan paket data untuk istri saya. Ini contoh loh ya. Saya terkadang saja beli paket data itu wifi-nya numpang di warkop ataupun di tetangga. Karena saya masih jomblo, walaupun setengah terlunta-lunta. Contohnya. Nah, kemudian saya kalau lebaran saja, saya bajunya nggak pernah ganti. Bagaimana setelah nikah saya bisa membelikan baju istri saya, kan gitu. Ya, itu keluhan-keluhan seperti itu. Sedangkan nafsu saya sudah membuncah, kan gitu. Ya itu. Gini Mas, agama memberikan solusi fal aulalahu tarkuhu wa kasratu hajatihi bisaum. Kalau dia itu ajiz anil mu'nan, dia itu masih lemah dalam memberi mahar, dia itu masih mampu nggak memberikan nafkah terhadap istrinya. Solusi yang pertama itu adalah kasrul hajatihi bisaum, kasfus syahwati, memecah sahatnya dengan puasa. Puasa yang dianjurkan sekali itu tanpa adanya sanadnya langsung Rasulullah, itu hari Senin dan Kamis. Kalau puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, itu harus ada ijazahnya dari guru. Tapi kalau puasa Senin dan Kamis enggak usah guru-guruan, langsung gurunya Rasulullah. Saya bisa dipahami ya. Nah seperti itu. Sedangkan kalau seperti itu saya dari awal dijelaskan. Kalau pernikahannya hifdudin di dalam Al-Quran, jawabannya intang surullah, Allah pasti akan menolong. Intang surullah yang surukum, wa yusabit agamikum. Allah akan mengarahkan kepada orang yang nikah karena hifdudin, dan Allah akan menjamin rizkinya bagi orang menikah dengan tujuan hifdudin. Karena Allah itu tidak diam saja ketika agamanya dihina, Allah tidak akan diam saja ketika agamanya dibela. Itu seperti itu. Nanti Allah melalui siapa? Melalui Nabi, Rasul, ulama, dan yang lain-lain. Kayak gitu. Ini contoh Mas Yo, itu banyaklah suri toladan kita dari yang takut nikah, kemudian takut tidak bisa mampu memberikan nafkah, tapi alhamdulillah setelah nikah ya sangat luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Itu Mas Wahid untuk sementara. Oke, gimana Wahid? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah. Sama-sama. Mempersiapkan sembari juga perbanyak puasa gitu Ustadz. Ya, perbanyak puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis itu langsung nggak usah pakai ijazah. Tapi kalau pengen puasa Daud itu harus cari guru, dan gurunya itu sudah melakukan itu minimal 1 tahun baru minta ijazahnya. Nggak boleh ritual-ritual yang puasa itu sampai mungkin ilmu di Google, itu saya tidak menyarankan. Jangan. Ya jangan, nanti ingkitok. Kalau bahasanya itu terputus nanti. Kalau hadis itu tidak sahih, tapi terputus gitu. Itu Mas Wahid. Oke, Ustadz Ahmad Rastani, terima kasih. Apakah ini Ustadz masih dibuka untuk jawaban atas pertanyaan dari Sobat Siaga? Masih ya? Nah ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana ya bila pasangan suami istri itu ingin menunda memiliki
anak karena merasa belum siap untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Misal, contohnya finansial, ilmu, dan sebagainya. Matur nuwun sebelumnya, Ustaz. Jadi garis besarnya menunda pengen punya anak karena tadi itu. Ya, ini saya jawab. Idza matabnu adam ing qata'a amalu ila min salasin. Yang salah satunya itu waladun solihun yadullah, anak yang soleh. Ketika anak Adam, ketika bapak ibu kita meninggal, ketika kita meninggal, itu tidak akan membawa apa-apa. Ya mungkin punya rumah ditinggal, punya HP ditinggal, punya motor ditinggal, punya apapun ditinggal, kecuali 3 hal, salah satunya itu anak soleh. Nah, bagaimana mungkin Allah akan membiarkan saja ya kalau hambanya itu masih berada pada garis perintah Allah, dengan artian tidak melanggar larangan. Karena kata Allah, ana inda zoni abdi. Kalau kita zon kita, prasangka kita, perasaan kita mampu untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, memberikan sandang pangan yang terbaik untuk anak, maka Allah akan dicukupi. Kata Allah, ana inda zoni abdi. Saya sarankan kalau seperti itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Yang merasuk di dalam pikiran kita, ojo punya anak sih, mergo berat. Ya, satu, ojo jangan punya anak dulu. Kamu tidak, ya mohon maaf, kamu tidak akan mampu mendidik anaknya di perguruan yang baik, di sekolah yang ideal. Itu adalah alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Itu adalah bisikan manusia yang tidak taat, yang tidak beriman, dan bisikan dari jin. Bisa dihilangkan dengan satu, istiqomah baca An-Nas sebelum sholat. Ya, ini ijazah dari guru saya. Sebelum sholat sampai baca dulu Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sholat, sebelum takbir baca itu dulu. Nanti insya Allah was-was dan yang lainnya itu dihilangkan. Saya yakin. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Bukan sampean saja, Mbak. Saya pun kalau tidak membaca kitab, kalau tidak mendekati ulama, punya perasaan was-was. Tapi alhamdulillah anak saya juga sekolah ataupun ya, dan anak teman-teman saya yang satu kelas sekolah di sekolahan yang layak. Karena apa? Sudah tidak ada was-was karena tahu agama, bahwasanya agama itu menuntun kita ana inda dzoni abdi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau sampean mampu, insya Allah saya dipasrai anak mampu ya Allah, baik itu laki-laki atau perempuan, saya akan didik biar menjadi anak yang soleh. Insya Allah masalah pendidikan, masalah rezeki tambah mengalir deras. Yakin, seyakin-yakinnya. Tuh. Yang kedua catatannya, bisikan-bisikan seperti itu adalah datangnya dari orang yang tidak beriman dan datangnya dari jin. Itu, Mas Rama. Oke, gitu ya. Jadi kalau menurut perspektif dari ilmu fikih itu sendiri, kita harus berprasangka yang baik ya Ustadz ya. Harus benar-benar yakin bahwa Allah itu akan memberikan rahmat, memberikan rezeki kepada kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita ragu. Justru kalau kita ragu, justru malah kita itu meragukan bahwa Allah
memberikan rezeki kita kepadaku. Nah itu malah kita meragukan ya, meragukan maha kuasanya Allah seperti itu ya. Oke, luar biasa, betul sekali. Saya tambahkan Ya. lagi. Ini hadisnya ya. Boleh. Man taroka at-tazwis maha fatal alaihi falesa mini. Barang siapa karena dia itu takut menikah, ya, takut punya anak. Saya takut menikah karena takut tidak bisa menafkahi. Saya takut punya anak karena saya khawatir saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Maha fatal alaya al-ailata. Takut miskin, takut kehabisan hartanya. Falaisa minna. Kata Nabi, kamu bukan termasuk umatku. Falaisa minna, kamu bukan termasuk umatku. Kalau punya was-was tidak bisa mendidik anak, tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan hak-haknya anak, kemudian karena takut miskin, menghindari menikah dan menghindari punya anak, falaisa minna, bukan termasuk umatku. Nah ini sindiran sangat keras dari Rasulullah. Gitu. Yakinlah. Bahaya ya Ustaz ya. Kalau kita Ya Allah, sangat bahaya Mas Rama, karena di akhirat nanti kita tidak bersama dengan Rasulullah. Soro. Serius. siap, Gitu. siap. Dan kadang gini Ustaz, apa ya istilahnya, apa yang dinalar manusia itu kadang nggak nyampe atas pertolongan Allah itu yang tiada kita tahu jalannya gitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Betul, memang kita itu yakin dan kita itu mengusahakan, kadang usaha dan doa yang mana itu dikabulkan sama Allah kita nggak bakal tahu gitu ya. Yang tiada terduga, bisa jadi misalkan ternyata ada orang baik yang memberikan beasiswa misalkan kepada anak kita gitu ya, ke sekolah yang terbaik ternyata begitu. Nah itu kita nggak bakal tahu karena memang kita belum yakin gitu ya, belum yakin dan belum berusaha sekeras mungkin seperti itu kali ya Ustadz ya. Oke, thank you Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz, tapi sahabat siaga ini nggak ingin disebutkan namanya, nggak apa ya Ustadz ya. Jadi mohon dijawab sama Ustadz. Jadi ini saya punya kekhawatiran menikah karena kedua orang tua saya sudah almarhum. Semenjak kedua orang tua berpulang, banyak dorongan dari keluarga dan lingkungan untuk menikah. Kebetulan memang sudah ada calonnya dan sebelumnya masih optimis untuk menikah. Tapi semenjak orang tua almarhum, jadi ragu dan takut karena khawatir tidak ada backup. Kebetulan saya anak tunggal dan takut saya memilih pilihan yang salah. Terima kasih. Jadi ibaratnya kayak gini loh Ustadz, kayak yang dalam memutuskan sesuatu itu kayak si subjek ini tuh kayak nggak ada dengan gitu loh. Misalkan kayak menanyakan ke orang tua itu seperti apa, apakah ini pilihan yang tepat, kemudian misalkan dalam hal finansial barangkali begitu ya. Nah ternyata subjek tersebut apa ya istilahnya nggak ada backupan gitu loh dari orang tua karena orang tua sudah almarhum. Nah gimana nih Ustadz, ada keraguan untuk menikah di situ? Gini ya, yang pertama sebenarnya karena nggak ada dukungan ya, kata Gus Idam dukungannya pusat. Allah Subhanahu wa Ta'ala backingannya pusat. Maksudnya gini, backingannya pusat itu seperti apa? Sebenarnya kalau sudah menikah, fayambaghi sebaiknya, kata-katanya menggunakan fayambaghi. Kalau sudah menikah, posisikan orang tua itu sebagai penasehat untuk mengarungi rumah tangga. Katanya fa'inal bahro amik, jadi itu safina fa'inal bahro amik. Perbaharuliah perahumu fa'inal bahro amik, karena sesungguhnya lautan itu tidak ada tepiannya, sangat luas sekali. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, satu, carilah ustadz setempat yang bisa memberikan nasihat.
Satu. Yang kedua, seandainya kok pihak laki-laki yatim, pihak istri yatim atau yatim piatu semuanya nikah, maka jadikanlah guru orang yang pertama kali mengajarkan kamu agama. Itu harus jadi pegangan. Ya mohon maaf Mbak ya, sekarang itu terkadang gumregahnya media sosial. Kita itu lupa kepada guru-guru kita yang pertama kali mengajarkan agama di desa. Kemudian belajar dengan ustadz yang ya mohon maaf keren-keren, narasinya besar. Itu ya, kemudian kita meninggalkan ustadz yang mengajarkan sholat, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana wudhu dengan benar, itu diabaikan. Tapi kita ingin menjadikan guru dengan ustadz-ustadz yang narasinya besar-besar, apalagi dihiasi dengan kemewahan-kemewahan. Nah, ini sangat bahaya. Pesan kiai saya, guru saya waktu di Lirboyo, kalau sudah di rumah ojo gumunan. Ternyata ini pesan kelihatannya sederhana, tapi maknanya dengan artian apa ojo gumunan itu jangan mudah terbawa dengan emosionalisme, tapi jadikanlah patokan beliau-beliau yang telah membimbing kamu dari mulai kamu itu tidak tahu agama, kemudian tahu. Contohnya yo guru-guru ngaji sampean itu dijadikan. Itu yang pertama, seandainya yatim, seandainya kau sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, menikah, istrinya masih ada bapak ibu ataupun suaminya masih ada bapak ibu balik, maka itulah orang tua kamu. Kata Nabi, kun kaliyadaini walatakun kal udunaini. Kalau sudah menikah seperti halnya jadi kedua tangan, kompak. Ibumu ya ibuku, bapakmu ya bapakku, rizkimu ya rizkiku. Ojo dipisah-pisah. Itu kan bapakmu, saya kan mantu. Nah itu jangan. Wala takun kan uduna ini, jangan seperti halnya kedua telinga, deket tapi saling tolak belakang. Wala takun kal uduna ini, telinga itu deket tapi saling bertolak belakang. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Tidak bisa kompak. Ini bisa mendengarkan suara sana, ini bisa mendengarkan suara sana. Kalau tangan, ini bisa walkal ya, saling melengkapi. Artinya apa? Kalau sampean masih ragu, maka satu dagingannya sampean itu Allah. Wala tafarrohu watasimu bihablillah. Berpegang teguhlah sama ajaran Allah. Itu saja. Yang kedua, ketika ragu lagi, tidak ada yang menasehati mungkin terkait finansial dan apa-apa, saya yakin kalau kita niatnya sudah benar, nanti ditata oleh Allah. Terkadang ya, Mas Rama ya, metafisis, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan akal. Rizki itu menurut saya itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilogikakan. Contohnya usahanya sama, ini contoh ya, usahanya sama, berdekatan, rizkinya beda. Yang satu rame, yang satu rame banget. Itu metafisis. Bagaimana menjawab metafisis? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Katanya orang beriman itu harus meyakini sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu harus meyakini hal-hal yang gaib. Rizki itu gaib. Ya, jatah dari Allah. Kemudian ibadah itu juga metafisis gaib. Enggak ada hubungannya sebenarnya sholat duha dengan rizki. Tapi ketenteraman hati sebelum bekerja ibadah itu loh rizki yang terbesar. Akhirnya dengan ketenangan, dengan pikiran jernih,
langkah kita itu tertata. Beda kalau walah bangun tidur nggak sholat, kesiangan, kemudian tergesa-gesa berangkat kerja, contohnya, atau berangkat jualan. Wah, ini yang diliputi itu yuwas-yuwis, bisikan orang, media sosial dan lain-lain. Tapi kalau ibadah dulu masih sama pulang kita membawa 1 juta, dengan ibadah, dengan tidak ibadah kita pulang dengan membawa 1 juta, insya Allah ketenangannya itu beda. Gitu. Menarik sekali ya, bener ya, bener-bener kayak emang relate banget sih Ustadz ya. Jadi kayak yang kalau kita itu ya betul juga, sholat duha itu sebenarnya kalau ngomongin soal mendatangkan banyak rezeki itu mungkin kayak yang apaan sih gitu ya, lebih ke memberikan ketenangan. Terus kita nanti dalam nyambut gawenya itu tadi juga lebih tenang, lebih ini loh, kita niatkan nyambut gawe ini untuk ibadah dan sebagainya, Allah bakal memberikan rezeki. Nah, lebih ke situnya ya memang ya Ustadz ya. Dan ini tadi ya untuk jawaban dari sahabat siaga tadi yang ada keraguan karena orang tuanya Ustadz, memang dengan kita statusnya yaitu Allah ya, mungkin bisa dengan cara kita itu sholat istikharah, sholat tahajud gitu ya, meminta dan memohon kepada Allah untuk diyakinkan gitu ya dalam menempuh seperti itu. Dan nantinya kalau misalkan masih ada keraguan Ustaz gitu ya, atau orang yang lebih paham terutama dalam agama gitu ya, agar bisa menuntun kita dalam menempuh jalan pernikahan tadi kalau memang orang tua kita sudah meninggal. Dan kebetulan memang sama sih Ustadz, kayak Rama ini juga kan orang tua juga sudah meninggal nih Ustadz kayak gitu. Jadi apa yang bikin Rama yakin ya, akhirnya Rama mendekat ke orang-orang yang tahu gitu ya, atau mungkin punya pengalaman sebelumnya terkait ngomongin soal ibadah pernikahan semacam itu. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum mungkin lanjut ke materi ya Ustadz ya. Ini seru banget sih ya memang ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz izin tanya, kalau menikah dengan yang berbeda mazhab itu hukumnya bagaimana ya? Oh gitu, beda mazhab hukumnya beda mana lah ini. Ini saya jawab. Wa amarona lan merintahkan ing kita, ini bahasanya. Rasulullah itu memerintahkan dengan kita itu bil itihadi. Satu, bil itihadi, kompak. Yang pertama. Yang kedua, wasilatil arham, selalu menjaga silaturahim. Pengetahuan saya beda mazhab. Ini juga ada kitabnya, saya buka ini. Masya Allah, koleksinya ya luar biasa. Ini kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Nah, Tafsir Ayatul Ahkam. Beberapa ayat Quran, tapi menurut Imam Syafi'i seperti ini, menurut Imam Hanafi seperti ini, menurut Imam Hambali seperti ini, menurut imam yang lain seperti ini. Itu namanya Tafsir Ayatul Ahkam. Beda madhab. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata yang beda madhab itu yang furu'iyahnya, yang sunah-sunahnya. Satu, ya. Yang bukan furu'iyah, yang usuliyah, yang kewajibannya madhab itu ittifaqul ulama, sepakat. Jadi bagaimana nikah yang beda madhab, selagi syahadatnya sama, tidak ada tambahan, lam yazid wala naqas, tidak menambahi dan tidak mengurangi syahadat, kiblatnya sama, ya, itu tidak dipermasalahkan. Karena yang tidak diperbolehkan itu nikah beda agama, bukan beda madhab.
Satu. Secara otomatis seandainya ada orang Islam dan orang Kristen menikah, Kristiani menikah, kalau secara agama menikah secara agama Islam pasti dia mu'alaf karena syahadat dulu. Ya. Nah, sudah ada saksinya di situ. Nah, ini beda mazhab di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang menafsiri beberapa ayat-ayat Quran itu furu'iyah. Sedangkan nikah itu secara fundamental tidak ada perbedaan. Sepakat 4 mazhab itu alasannya hifduddin wa hifdun nasab, itu sepakat. Ya, makanya jangan kita punya calon beda mazhab akhirnya nggak jadi. Apalagi beda penghasilan, masya Allah, akhirnya nggak jadi lah. Ini sangat bahaya. Beda penghasilan, kok nggak jadi nikah. Nah ini sangat bahaya. Waduh, bahaya ya, Ustaz ya. Oke. Tapi ada saya bacakan. Iya. Silakan Ustaz. Ini saya. Mantazawajaha limaliha lam yazidullah illa fakron. Barang siapa yang menikah karena limaliha. Kalau laki-laki 5 luhu, kalau perempuan 5 liha, lam yazidhu illa fakron. Allah tidak akan menambah hartanya kecuali dalam fakir. Makanya hati-hati, jangan menikah karena memandang rekeningnya. Lam yazidhu illa fakir, akan fakir, serius. Fakir iman, fakir keyakinan, fakir takut kalau uangnya habis bisa mendidik anak, itu namanya fakir. Lam yazidhu orang nambah ing pihak pengantin baik putra ataupun putu sapa Allah Gusti Allah ila fakron angin kecuali menambah kefakiran. Hati-hati, beda rekening nggak jadi nikah, hati-hati. Hati-hati ini. Jangan sekali-kali menikah memandang rekeningnya. Ya. Jangan sekali-kali nikah kemudian beda mahar batal. Nggak ada. Madhab itu furu'iyah, bukan usuliyah. Itu Mas Rama. Oke, betul ya. Nah, terus gini, Ustadz, berarti jawabannya diperbolehkan ya, nggak ada hukum yang melarang adalah beda keyakinan, beda agama pastinya, seperti itu ya. Nah, cuman Rama juga pernah dengar nih Ustadz, apa betul kalau misalkan ini seorang istri nggak tahu ya mazhabnya apa, terus kemudian dia ingin menikah yang memang beda nih mazhabnya sama si calon suami. Nah, ketika sudah menikah nantinya istri itu mengikuti mazhab suami, apakah begitu atau gimana nih Ustadz? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena saya banyak punya teman. Ya, contohnya gini. Teman saya itu alumni Lirboyo. Kemudian nikah dengan alumni Lipia, Jakarta. Itu secara kitab yang dibaca ya sama, tapi ada perbedaan, tapi itu free ya. Dan itu sangat kaya. Kalau ingat ya, kalau semangatnya ilmu, insya Allah akan disatukan dengan madhab. Serius. Kalau semangatnya ilmu, tolabul ilmi, insya Allah akan disatukan dengan madhab. Contoh ya, salah satu contoh dalam pernikahan itu ada yang langsungan akad saksi, ada yang menganjurkan ada khutbah nikahnya. Ya, ada khutbah nikah itu harus, ya. Khutbah nikah itu harus dibacakan. Tapi kemarin adik saya menikah, saya nggak usah dibaca khutbah nikahnya. Kalau harus, itu seolah-olah syaratnya nikah wajib. Ditinggalkan saja, wong sunah kok. Lah kan gitu. Ini saya dengar juga waktu Gus Baha ngaji memberikan keterangan, aku loh terkadang terawih yo
aku nggak terawih sama sekali. Yuk santri ngerti tujuannya apa? Litarbiyah, untuk mendidik bahwasanya terawih itu sunnah. Yuk, ya. Artinya apa? Mau 10 ya, mau 21 itu sunnah kok. Ya gitu. Itu sunnah kok. Gus Bah itu enggak, di lingkungan saya ini yo terawihnya yo contoh sekali saya berikannya bunda sangat nyata itu 10, 11 plus witir. Yang imamin saya, yang makmumin saya. Gitu. Kalau semangatnya ilmu, insya Allah legowo. Tapi kalau semangatnya menonjolkan organisasi saya harus di atas, lah itu yang akan terjadinya wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Beda pandangan boleh, yang tidak diperbolehkan wala tafarraqu, berpecah belah, saling menjelekan, saling menjatuhkan dan saling eyel-eyelan. Itu seperti ingat ya Ustaz ya. Kalau sudah nikah beda madhab, ikutilah madhab suamimu. Kayak gitu. Itu saja. Oke. Gitu ya Ustadz ya. Jadi prinsipnya adalah ini buat kita semua ya, termasuk buat Rama juga nih Ustadz. Jadi semangatnya adalah ilmu. Itu ya. Ilmu. Jadi ilmu. Kalau ngomongin soal semangatnya ilmu, pasti apa ya istilahnya saling keterbukaan gitu ya Ustadz ya. Nggak ada yang istilahnya saling kotak-kotakan. Tapi bedanya kalau misalkan semangatnya iya agak susah nih ya. Pastinya apa ya, satu sama lain gitu ya Ustadz ya. Oke, siap-siap. Luar biasa nih. Oke, lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan sudah selesai, lanjut materinya. Wah ini semakin malam memang semakin seru, bener kata Ustadz nih ya. Jadi lama ini juga makin memanas kayak gitu. Lanjut Ustadz, materi pada malam hari ini belum selesai ini. Silakan Ustadz. Ya, oke ya. Itu saya akan membacakan lagi. Jadi manakallah wa angkallah faqad istahaqqa wilayatahu. Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahnya karena Allah, maka sungguh ia berhak untuk menjadi kekasihnya. Nah, kekasih Allah itu kekasih Allah sebenarnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kekasih Allah, kalau kita berikrar kekasih Allah itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun wa la yahzanun. Kalau sedih jangan terlalu lama, kalau khawatir jangan mendalam. Kalau jangan mendalam. Terkadang gini, kita itu mencampuri hakullah, hak-haknya Allah. Saya meyakini rizki ya, rizki itu adalah wilayahnya Allah. Rizki itu wilayahnya Allah. Bekerja itu ikhtiar kita. Gitu. Bekerja itu ikhtiar kita. Jadi jangan disangkut pautkan. Saya sekali lagi saya menggarisbawahi, jangan disangkut pautkan hak Allah dengan pekerjaan. Kita sudahlah, kita membuka fakta yang ada saja. Membuka fakta yang ada di luaran sana, ya mungkin ya kita artis-artis lah ya. Siapa yang gak kenal Luna Maya? Contoh, Luna Maya saya yakin rumahnya besar, lebih besar daripada kita. Rekeningnya banyak dan tebal daripada kita. Ya. Wajahnya lebih cantik daripada istri kita. Saya mengakui itu. Ya. Populernya lebih populer kita dan istri kita daripada Luna Maya. Tapi apa? Sampai sekarang Luna Maya belum menikah. Ya. Ini aku gak ngerasain itu, tapi fakta.
Mungkin umurnya istri saya kelahiran 90 sudah punya anak 3, mungkin seumuran. Apa yang membedakan? Semangat perjuangan lillahi ta'ala. Fafiru ilallah. Semua dilandasi kembali ke Allah. Kalau sudah dilandasi agama itu munculnya ibadah semua. Nangisnya anak ditolongi menjadi ibadah. Kesulitannya ekonomi suami, istri membantu menjadi ibadah. Kesulitannya istri, kerewelannya istri ketika hamil, suami sabar dan mendampingi menjadi ibadah. Ya, itu fakta. Bulan Juni, bulan sibuk, wayai bayar anak, menyekolahkan apa, walaupun dalam keadaan kekurangan, kalau kita sabar dan memberikan pengertian terhadap anak, jatuhnya ibadah. Satu. Contoh lagi, itu yang belum menikah. Jadi fundamental agama itu sangat membimbing kita. Itu saya contohkan lagi yang real. Kemudian Ustaz, setelah saya nikah saya takut ekonomi, saya takut gak cocok dengan istri sama suami karena istri mungkin lebih dominan dalam rekeningnya, saya enggak. Ingat Bang, wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Orang-orang jahiliyah itu yang berbicara seperti itu. Jadi ketika kamu nggak level dengan saya, karena rekening saya itu lebih besar daripada kamu. Kata Rasulullah, wa a'rid anil jahilin. Menjauhilah dari orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Kamu itu nggak level, saya sudah penghasilan sekian juta, mosok istri saya IRT. Nah, wa'arid anil jahilin itu adalah perkataan orang bodoh, menjauh. Mengoho sapa sira kabeh, menjauhlah. Karena itu bukan perintah agama. Contoh lagi, kalau setelah nikah takut rizki, kemudian yang lain-lain. Ya mohon maaf, saya ambil contoh lagi. Ahmad Dhani dan Luna Maya itu terkenal uangnya banyak, ya toh, dikaruniai anak yang ganteng-ganteng, tapi terjadi firqah, itu wajar, ya toh. Itu saya yakin bukan masalah ekonomi, saya yakin bukan masalah yang lain-lainnya, akan tetapi itu mungkin saja kurang matalaah. Satu, kurang ngaji. Dua, yang ketiga, lebih sibuk urusan dunia daripada urusan akhirat. Kita boleh sibuk urusan dunia, tapi harus diimbangi dengan akhirat. Nah, seperti itu. Jadi, alasan-alasan seperti itu yang membuat kita bertahan, karena fafiru ilallah. Ketika ada masalah apa-apa, kita kembalinya kepada Allah. Al-Quran sudah menyebutkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Pasti hambaku, baik yang mau menikah, minal khaufi itu ketakutan. Aku nikah kok mangan opo kan kono. Minal khaufu itu pasti, walanabluwannakum bisyai'im. Pasti aku uji, diselimuti minal khaufi. Takut. Yang sebelum menikah takut tidak bisa memberikan nafkah yang terbaik, yang ideal. Yang sudah menikah diuji juga, takut juga bagaimana nanti kalau punya anak. Yang sudah punya anak diuji lagi, bagaimana nanti pendidikan anak-anak saya. Ya Allah, seandainya saya itu usahanya jatuh, bagaimana? Itu khauf. Walju'i, terkadang kita juga dicuci oleh Allah, walju'i, tidak berkecukupan dalam isi perut. Contohnya gini, saya kok pengen bakso yang harganya 50, tapi uang saya belum mampu. Ini sebenarnya ujian. Ya sudahlah, ganti saja
dengan yang harga 15 toh sama-sama bakso. Istri menuntut pengen beli gamis yang harganya 500. Tapi belum ada uang 500. Ini kalau dilandasi dengan nafsu, bubar Mas Rawan. Bubar. Tapi kalau dilandasi dengan agama, yang penting itu satrul aurat, menutup aurat, dan antarodin suami istri saling ridho, insya Allah akan selesai di kamar. Itu. Apa kata Allah? Diuji dengan ketakutan, diuji dengan sedikit kekurangan, diuji dengan anak. Wabasyiri sobirin, bersabarlah. Sabarnya orang Islam kalau diuji dengan makanan berpuasa. Sabarnya orang Islam ketika diuji dengan sandang pangan, pengen yang bagus, pengen yang mewah, maka cukup dengan satrul aurat. Diuji dengan kendaraan, maka cukup dengan yang mampunya apa, apalagi sekarang alat transportasi sudah komplit. Kalau belum punya mobil, punya anak buah, ya masih bisa nge-grab dulu. Gitu. Jadi Bapak Siri Sobirin, sabar dulu. Masya Allah. Nabi Isa ya. Nabi Isa ini lamalun, dia tidak punya harta. Wala baitun, dia tidak punya rumah. Wala zaujun, dia tidak punya istri. Tapi sabarnya luar biasa. Sehingga didewa-dewakan. Bahkan umat Kristiani menganggap dituhan-tuhankan. Sabarnya luar biasa. Padahal beliau itu putranya Maryam. Siti Maryam kalau doa langsung ada. Langsung ada. Nah itu Mas Rama. Itu dulu, nanti sambung lagi lah. Oke, siap. Uji dengan ketakutan, ketidakcukupan dan sebagainya itu tadi sabar. Nah, yang dimaksud sabar di sini itu adalah bukan berarti kita tuh diam aja ya, tapi kita itu masih tetap dalam jalannya Allah gitu ya. Tetap tekun beribadah, istilahnya kayak kita itu pakai kacamata kuda gitu ya. Jadi kita fokus untuk tetap terus jalan. Itu yang namanya sabar gitu loh. Jadi bukan sabar itu yang oke, diem aja gitu ya, kita pasif, enggak, tapi kita tetap terus berusaha. Kita nggak usah lirik kanan kiri, kita fokus sama kita perbaiki lagi. Itu yang namanya sabar. Jadi makin tekun istiqomah, harusnya seperti itu ya Ustadz ya. Oke, yuk sahabat siaga di sini yang mau tanya boleh banget nih, langsung di share di kolom chat, atau barangkali sahabat siaga mau open mic boleh banget, masih ada waktu, silakan. Luar biasa ini Ustadz Ahmad Rastani ini sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing-sharing sama kita, memberikan ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari untuk kita di sini semuanya. Luar biasa. Kita bisa sharing-sharing bareng ya di sini ya. Yuk, kapan lagi? Silakan sahabat siaga yang ada pertanyaan bisa langsung di-share di kolom chat. Ini memang benar-benar ngomongin soal perspektif ilmu fikih itu benar-benar yang ngomongin soal dasar agamanya ya memang ya Ustadz ya. Jadi memang Rama di sini sama sahabat siaga yang lain itu bisa dibilang masih haus akan ilmu agama. Jadi barangkali ini adalah ada mungkin dari kita, sebagian dari kita itu adalah ini ilmu baru buat kita, pengetahuan baru buat kita untuk kita jalankan sebagai umat muslim semacam itu. Nah yuk yang lain boleh dong, kalau ada pertanyaan silakan, atau ada yang mungkin dibingungkan boleh banget langsung ditanyakan aja di kolom chat. Silakan. Kan nggak ada di YouTube ini. Ya. Udah tuh aku bantuin nyanyi juga. Boleh dong. Atau mungkin malu-malu nih Ustadz ya. Nanya apa ya? Ini sih memang pertanyaannya sudah dilontarkan sama sahabat siaga ya di kolom chat. Lebih satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi deh buat sahabat siaga yang mau menanyakan. Ustadz,
Kalau boleh tahu nih, Ustadz Ahmad Rastani ini sambil menunggu pertanyaan dari sahabat siaga ya. Kalau Ustadz dulu itu nikahnya di usia berapa dan apa ya? Apakah Ustadz Ahmad Rastani juga istilahnya pernah merasakan hal yang sama gitu ya? Misalkan ngomongin soal keraguan menikah, dan waktu itu gimana nih caranya Ustadz untuk menyelesaikan keraguan itu? Oke, saya jawab apa adanya. Sip, boleh Ustadz. Sekarang saya menikah itu April 2013, Mas Rahman. Saya di Pondok Lirboyo itu mulai dari kecil, ya. Ya pokoknya di seputaran pondok. Kemudian istri itu kelahiran tahun 90-an. Sekitar selisih 6 tahun saya dengan istri. Saya 84, istri 90, berarti 6 tahun selisihnya ya. Ya saya termasuk segitu nikah, baru nikah, sama sekali setelah nikah itu, awal saya itu masuk Bojonegoro, suruh ngajar di SD Lukmanul Hakim, Yayasan Hidayatullah, yang sekarang ketua yayasannya pengurus wilayah Hidayatullah Jawa Timur, Ustadz Muslim, tetangga saya itu sangat akrab lah karena tetangga saya, tetangga Bapak Morsepa. Awal pertama saya nikah itu nggak ada keahlian apapun, ya hanya ngajar itu, tapi nggak bertahan lama. Ngajar saya berjalan 2 bulan. Karena istri pada waktu itu masih melanjutkan kuliah. Dan saya, sepintar-pintarnya saya, setelah sudah nikah pasti istri kewajiban saya. Saya membayar kuliah istri saya itu dengan sebisa-bisanya saya. Iya. Akhirnya saya main ke Bandung, ketemu Ustadz Surur, ya karena habis nikah kan ya tengok kanan kiri kan biasa, selalu ikhtiar saya ke Bandung, ketemu Ustadz Surur. Ustadz Surur sekarang itu yang punya pondok pesantren di Lembang, dulu rumahnya di Kalijati, Subang, nggak jauh dari Lembang. Saya, Ustadz Surur itu asli Betawi, rumahnya Monas, dekat Monas, tapi sudah pindah sekarang di Lembang, pondok pesantren anak-anak. Saya sharing-sharing juga, akhirnya, Mas, sudahlah sampean kembali ke Bojonegoro saja sama istri. Ini kalau sampean mau, saya di sini jadi agen sandal lucu gitu. Saya rekomkan sampean saya jadi agen saya dulu, jadi reseller dulu, jualan dulu gitu. Awalnya Mas, awal saya yang penting apa? Falyasil rahimah, silaturahim, minta petunjuk ditutur dengan yang sudah berpengalaman lah, kayak gitu. Akhirnya saya pulang ke Bojonegoro, habis itu oh ya Mas, saya panggilnya Mas, terkait Ustadz. Oh ya Ustadz, alhamdulillah jualan gini sampai saya jadi agen. Dipinjemin sama Ustadz Surur 5 juta, gue sedang bawa. Nggak usah sahur sebelum kamu itu lodang banget. Gitulah. Nah nanti saya bacakan hadisnya, ini ada nanti. Nah itu awal, kemudian istri sudah selesai, sampai sekarang saya langsung kontrak ya mohon maaf, walaupun orang tua saya di Brebes, terus orang tua Moro Sepak saya, orang tua istri saya di sini yo. Orang-orang itu bertanya, ini Mbak Diah panggilnya kan, istri saya namanya Jawrotu Sadiah atau dengan saya Ahmad Rastani. Ini Mas Ahmad dengan Mbak Diah tuh piye? Kok bar nikah sebentar di rumah kemudian ngontrak, padahal rumahnya orang tua itu besar. Yang di atas itu, di lantai atas, di bawah, di belakang juga ada.
Kalau dijadikan rumah 2 itu bisa banget. Terus pro kontra. Saya ngontrak rumah Kalau di game Roblox mah selama 5 tahun baru bisa, alhamdulillah, yang rumah saya tempat ini dengan membeli. Saya menjelaskan sama orang tua, saya betul-betul pengen kuliah. Kuliah itu dengan artian merdeka, belajar rumah tangga dengan baik, mendidik anak dengan baik. Ini pro kontra juga lah, itu wajar. Saya menjelaskan, yang penting saya jelaskan, bapak saya memahami. Oh iya, kalau alasannya sama seperti itu. Dan ya ini Mas Rama, ini pengalaman. Satu desa, beda RT, saya ngontrak, rumah orang tua besar, kamar banyak yang nganggur, karena adik-adiknya mondok semua. Coba sampean bayangkan, itu fakta. Kalau enggak percaya, ayo main ke Bojonegoro. Mas Arvin sudah pernah mampir ke rumah saya. Cobalah, apa kata tetangga? Tapi saya tidak mendengarkan. Selagi saya tidak melanggar syariat, jalan terus nih. Gitu. Saya ngontrak 5 tahun. Bapak tahu juga, bapak itu biasa ya kan, takmir masjid juga kan. Ya sudah, biarkan saja. Saya beli rumah, orang tua saya tidak dikasih tahu. Setelah sudah jadi, setelah sudah deal, baru tak ajak. Kemudian orang tua saya sujud syukur. Ya Allah, kok diam-diam cari wong Brebes menang-menangan baik kan. Jadi gini Mbak, intang surullah yang suruhku, watasimu bihablillah, berpegang teguh sama Allah dengan erat, dengan sujud, dengan sunat, dan yang kompak sekali. Kalau ada cekcok itu wajar, serius wajar banget. Ini saya pesen, wajar banget. Istri saya anak 3, itu juga wah cekcok, maksudnya biasa, tapi saling ngalah lah. Kalau bahasa sekarang itu tinggal ngopi gak apa-apa, asal jangan lama-lama. Prinsip saya itu wajar sekali, tapi jangan jadi pribadi yang pendendam. Cara kasarnya wajar manusia saja, sampean ya bacalah sirah nabawiyah. Mewangkal terkadang yo enak, tapi yo wis ngono ae. Gitu. Dan satu Mbak yo, jangan kalau sudah nikah itu, wah kamu, saya sebagai suami kok direndahkan sekali kewibawaannya. Kewibawaan sampean itu sudah menyatu dengan istri. Ya mohon maaf, suami dan istri itu sudah menyatu. Aib kamu suami tahu, aib istri suami tahu, aib suami istri tahu. Karena siapa yang sudah pernah ngapa-ngapain, bahkan nggak memakai sehelai pakaian pun sudah pernah lah. Mau ngapain kok wibawaan kan gitu. Kalau Islam tidak melarang, ya nggak masalah, kerjakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berumah tangga itu bil ma'ruf, dengan baik. Ya sekarang itu kalau suami salah ya minta maaf, kalau istri salah ya biasa minta maaf. Saya yakin itu mintalah nasihat kepada bapak ibu-ibu kita yang sudah berpengalaman. Jadi kesimpulannya, saya yakinnya kalau kita mampu, Allah akan memampukan. Gitu Mas Rama. Makanya jangan lupa yang lain-lain lah. Itu amrun arid, sesuatu yang baru datang, omongan orang, kemudian ujian, itu amrun arid, sesuatu yang baru datang. Amrun arid, sesuatu yang baru datang. Saya contohkan, saya tafsirkan. Saya contohkan gini. Ketika kita sholat, sudah takbir, ya, kemudian baju kita itu kejatuhan najis, ya,
kejatuhan najis. Kalau kita tidak tahu, itu namanya perkara yang baru batalkan sholat. Tapi kalau dari awal kau tahu untuk sholat, sholatnya tidak sah. Paham? Itu artinya apa? Ketika ada omongan orang, kalau tidak dibalas dengan kejelekan, nggak mempengaruhi. Tidak membatalkan rizkimu, tidak membatalkan kesolehanmu. Yang bisa membatalkan rizkimu ketika kamu difitnah, contoh ya, ketika kamu dicelatu sama orang, kamu balas celatu, itu akan mengambil rizkimu. Logikanya sholat saja yang berhubungan dengan Allah, ketika amrul arid perkara yang baru datang itu kejatuhan najis, nggak tahu, ya toh, itu tidak membatalkan sholat, apalagi cobaan ataupun was-was. Intinya apa? Kesimpulannya, ketika ada omongan ataupun apa-apa, tetap maju ke depan, jangan menggubris ataupun membalas dengan kejelekan-kejelekan. Karena insya Allah azhilni zolimin bidolimin. Hari ini itu, ya Allah, saya minta sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim. Itu saja. Sibukkanlah orang baik dengan orang baik. Itu Mas Rama. Masya Allah, luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak insight nih untuk malam hari ini. Oke, nih karena tadi itu sebenarnya kita sambil nunggu nih pertanyaan dari sahabat siaga, ternyata nggak ada nih Ustadz. Boleh monggo Ustadz bisa kasih closing statement atau mungkin kalimat penutup ya dari Ustadz menutup untuk topik pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Rama, karena sudah jam 9 ya. Nah, ini saya menutup dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron wa khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. Nah, ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, 1, memiliki istri yang soleh. Ini bagi laki-laki. Kebahagiaan yang pertama itu sangat bahagia sekali kalau memiliki istri yang soleh. Atau bisa dibalik, ketika memiliki suami yang soleh. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, wa auladuhu abroron, dan memiliki anak-anak yang baik. Kebahagiaan yang kedua, kalau sudah nikah kemudian mempunyai anak-anaknya baik, anaknya soleh, wa auladuhu abroron, mempunyai anak-anak yang baik, solehah, soleh, baik secara batin dan dohirnya. Itu kebahagiaan yang nyata di dunia. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihina, yang ketiga mempunyai circle yang bagus. Makanya hati-hati memilih teman. Wa khulatuhu sholihin, mempunyai circle yang bagus. Cari teman yang saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang nyata, yang nomor 3 itu mempunyai circle yang bagus. Maka cari circle yang bagus. Bagus itu artinya apa? Tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama, tidak meninggalkan koridor-koridor agama. Yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kebahagiaan yang keempat itu adalah mencari rezeki tidak jauh-jauh. Dengan artian apa? Ulama menafsirkan kompak cari rezeki. Kalau nanti seandainya suami istri sudah jadi suami istri, ya rezekinya di Bojonegoro, ya sudahlah, saya rela ke Bojonegoro, kan gitu. Jangan Malang dan Surabaya menikah, di Surabaya sendiri, di Malang sendiri. Nah, ini tidak bahagia. Ini loh, ada. Atau jarak jauh.
Ya salah satu ikutlah itu. Jadi kebahagiaan seseorang itu ada 4. Saya ulangi, yang pertama itu istri yang soleh atau suami yang soleh, yang kedua anak-anak yang baik, yang ketiga pergaulan ataupun circle yang positif yang baik, yang keempat mencari rezeki dalam fibiladihi, tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh itu dengan artian dekat dari rumah ataupun nanti bisa berkumpul dengan suami. Sudah, itu Mas Rama closing statementnya. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Ustadz Ahmad Rastani. Nah, coba dong aku pengen tahu nih, sahabat siaga. Kira-kira menurut sahabat siaga, sahabat siaga mau ngasih, boleh ya, kasih reaksi di kolom chat. Kira-kira materi pada malam hari ini bagus nggak? Enggak, coba kasih reaksi boleh. Kalau sahabat siaga sepakat bahwa materi malam hari ini keren, coba. Aku mau kasih reaksi dong, karena aku ngerasa bahwa materi malam hari ini keren banget. Oke, luar biasa tuh kata Wahid. Aku juga udah ngasih reaksi. Wih, Nina ini banyak banget jempolnya. Itu berarti artinya keren banget. Coba yang lain, apakah yang lain menganggap materi pada malam hari ini biasa aja gitu? Oh ternyata enggak nih Ustadz, ternyata banyak sahabat siaga yang menganggap materi pada malam hari ini keren banget. Nah pastinya materi yang seperti ini kita bisa dapatkan secara gratis. Kenapa? Karena kita semua di Siaga Academy ini kita pengen ada niatan yang tulus. Apa itu niatannya? Adalah ingin membangun keluarga yang samawa, menciptakan keluarga samawa. Dengan cara apa? Kita memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan pernikahan, sekaligus apa ya, seperti Rama ini meskipun yang sudah menikah, membekali ilmu gitu ya dalam menjalani rumah tangga. Itu luar biasa, biar tercipta yang namanya keluarga samawa itu. Nah seperti itu. Karena kata sahabat siaga ini materinya keren, nah boleh dong sahabat siaga minggu depan ikut lagi gitu ya, ikut lagi masa di jam 7, sekaligus ajak teman kita. Jangan sampai kita cuman hadir sendiri aja tanpa teman kita, atau bahkan ajak juga pasangan kita gitu ya, doinya atau mungkin pasangan sah kita gitu ya yang sudah menikah. Boleh banget sama-sama belajar nantinya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita cuman membawa diri sendiri aja, tapi ajaklah teman-teman kita yang banyak, karena ilmu berikan seluas-luasnya. Seperti itu ya. Janji ya sahabat siaga, minggu depan kita untuk ikutan juga gitu ya. Siapa tahu mereka juga butuh nih ilmu pengetahuan yang semacam ini gitu ya sahabat siaga ya. Oke, terima kasih untuk semua sahabat siaga yang sudah hadir, khususnya juga untuk Ustadz Ahmad Rastani yang sudah mau berbagi ilmunya bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi Rama sampaikan bahwa kelas Siaga Academy ini didukung sepenuhnya oleh Kaila Wedding dan juga service organizer. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila di sini Rama sebagai host ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari bisa bermanfaat. Begitu ya. Oke, nah sekarang bisa nih kita buka kameranya ya untuk foto bersama.